Takane jalan di koridor sekolah dengan rambut ungu panjangnya yang berkibar, bikin semua murid di sekitarnya bengong kagum. Dia benar-benar kelihatan kayak Dewi yang lagi jalan di antara manusia biasa. Di sisi lain, Koushi jalan sendirian dengan tampang lemes dan bahu merosot. Dia ngerasa kontras banget, kayak bumi dan langit kalau dibandingin sama cewek populer tadi. Koushi lagi duduk nyantai sambil minum jus kotak di dalam gudang olahraga yang sepi. Tiba-tiba dia kaget dan langsung waspada pas dengar suara pintu gudang digeser orang. Ternyata Takane yang masuk dan tanpa babi bu, dia langsung buka dasi dan kancing ke mejanya. Koushi cuma bisa ngintip dari balik tumpukan matras dengan muka palik setengah mati. Gila sih, Takane beneran buka kemejanya lebar-lebar dan ternyata dia nggak pakai bra. Koushi langsung tutup mulut nahan teriak. Matanya melotot ngeliat pemandangan yang nggak seharusnya dia lihat. Di kelas, guru lagi bagiin hasil tes matematika. Koushi senyum lebar banget pas ngeliat kertas ujiannya dapat nilai 52, rekor tertinggi dia selama ini. Giliran Takane dipanggil, guru bilang nilainya cuma 98, bukan 100. Ekspresi Takane langsung berubah drastis. Matanya berkaca-kaca kayak orang yang dunianya baru aja runtuh. Pas Takane balik badan mau ke bangkunya, dia megang rok belakangnya. Detik berikutnya, Koushi shock berat karena ngelihat sekilas kalau Takane nggak pakai celana dalam di balik rok pendeknya. Koushi lari terburu-buru di koridor sekolah. Dia sadar kalau kejadian di gudang sama nilai tes tadi itu nyata semua, bukan halusinasi atau mimpi. Dia nekat masuk ke ruang OSIS tanpa ngetok pintu dulu. Di dalam, Takane lagi duduk santai di kursi ketua sambil natap Koushi dengan tatapan tajam. Takane nuang air dari teko ke gelas, tapi tiba-tiba tangannya kayak kepleset dan airnya nyembur ngebasahin seragam putih sendiri sampai nyeplak. Tanpa ragu, Takane langsung buka kancing bajunya yang basah. Koushi yang panik langsung inisiatif ngambil sapu tangan dan mulai ngelap dada Takane yang basah kuyup. Takane tiba-tiba narik tangan Koushi dan ditempelin paksa ke dadanya. Koushi langsung gemeteran pas sadar kalau di balik seragam itu, bra Takane udah hilang entah kemana. Takane mulai cerita masa lalunya. Kelihatan visual dia waktu kecil lagi lomba lari estafet. Mukanya nangis kejer sambil megang tongkat estafet karena dia kalah cepat. Balik ke ruang OSIS, Takane dengan entengnya nyuruh Koushi jadi lemari pribadinya buat nyimpen stok celana dalam dia kemana-mana. Takane tiba-tiba teriak histeris kayak lagi diserang. Koushi yang panik mau ngebungkam mulutnya malah kepleset dan jatuh nindih badan Takane di lantai. Pas banget momennya, pintu didobrak. Seiya bareng gerombolan murid cowok lain masuk dan langsung melotot ngelihat posisi mereka yang super ambigu. Koushi langsung diringkus sama polisi dan murid-murid. Sambil diseret, dia teriak-teriak mohon ke Takane buat make kekuatannya dan muter balik waktu. Takane cuma berdiri santai, terus dia ngangkat rok belakangnya dikit buat nunjukin celana dalamnya ke Koushi. Ngasih kode kalau dia bisa nyelamatin Koushi asal mau nurut. Tiba-tiba suasana hening. Koushi sadar dia udah balik lagi ke ruang OSIS yang sepi. Posisinya lagi sujud di lantai, selamat dari kejaran polisi tadi. Sebagai tugas pertama, Takane nyodorin kakinya yang jenjang ke arah Koushi. Dengan tangan gemeteran dan muka merah padam, Koushi terpaksa makein celana dalam ke kaki Takane. Takane berdiri tegak di depan jam raksasa. Tangannya perlahan nyelip ke balik rok. Dia nurunin celana dalam putihnya sebagai syarat buat ngaktifin kekuatan pemutar waktu. Flashback dikit nih, Koushi kelihatan gemeter parah pas dia dipaksa berlutut dan makein celana dalam ke kaki Takane di ruang kelas yang kena cahaya sunset. Imajinasi Koushi liar banget. Dia langsung diborgol polisi sambil diteriakin tuduhan macem-macem. Mukanya panik setengah mati kayak maling ketangkep basah. Koushi langsung bangun di kasurnya, napas ngos-ngosan keringetan. Dia pikir cuma mimpi baruk, tapi pas cek HP, ada chat masuk dari Takane yang bikin dia sadar itu nyata.
Di gerbang sekolah, Takane lewat sambil nyapa Koushi dengan senyum manis banget. Koushi cuma bisa diam kaku, sementara murid lain pada kaget lihat interaksi mereka. Di ruang OSIS, Takane nyodorin tas hitam misterius ke Koushi. Pas dibuka, isinya ternyata celana dalam renda warna biru muda yang bikin Koushi melotot banget. Takane ngasih instruksi gila sambil ngangkat roknya sedikit. Dia bilang kalau dia pakai kekuatannya, Koushi wajib langsung makein celana dalam baru saat itu juga. Di kelas, Takane berdiri buat baca puisi kuno. Suaranya lantang dan elegan banget bikin seisi kelas kagum sama karismanya. Tapi Takane gak puas. Dia nyelipin tangannya ke balik rok, nurunin celana dalamnya, dan whoosh, efek visual jam muter balik muncul. Dia benar-benar ngulang waktu. Setelah ngulang waktu, Takane diam dulu gak langsung baca. Dia nunggu momen pas angin kenceng niup gorden jendela biar suasananya makin dramatis. Selesai baca pas momennya pas banget, satu kelas langsung tepuk tangan meriah. Takane senyum puas sambil benerin rambutnya yang ketiup angin. Tiba-tiba, Takane sengaja ngejatuhin penghapusnya ke lantai. Dia natap Koushi tajam, ngasih kode keras buat ngelakuin tugasnya sekarang juga. Koushi nyelip ke kolong meja. Dengan tangan gemetar, dia ngeluarin celana dalam pink dari Pako dan mulai masangin ke kaki Takane yang udah nunggu. Pas guru manggil absen, Koushi baru sadar bencana besar. Dia ngintip ke bawah meja dan lihat celana dalam Takane baru naik setengah paha. Takane berdiri buat maju ke depan kelas, dan bener aja, celana dalam yang belum kepasang bener itu langsung melorot turun ke pergelangan kakinya pas dia jalan. Koushi refleks lari ke depan kelas, motong jalan Takane buat nutupin kakinya. Dia alibi nyerahin buku tugas ke Takane sambil senyum canggung ke Pak Guru. Balik ke meja, Koushi harus nyelesain tugasnya. Dia masuk kolong lagi, narik celana dalam itu pelan-pelan naik ngelewatin paha Takane yang mulus. Koushi akhirnya berhasil narik karetnya sampai pas di pinggang. Snap! Karetnya nempel sempurna, bikin Takane kaget sedikit dan mukanya merah padam. Sorenya, di ruang OSI, Takane duduk santai di meja sambil senyum ngejek. Dia ngaku kalau kejadian tadi cuma tes buat nguji kesigapan Koushi. Koushi nanya soal perasaan Takane, tapi Takane cuma senyum misterius sambil mainin rambutnya, ninggalin Koushi yang bingung sendirian di lorong. Pak Guru nunjuk ke arah meja murid, terus Takane langsung berdiri tegak dari kursinya. Pas dia berdiri, dadanya sempat goyang dikit saking semangatnya. Takane ngangkat tumpukan kertas yang tebel banget. Ada cowok lain yang nawarin bantuan sambil senyum-senyum, tapi Takane nolak halus sambil tetap megang kertasnya. Tiba-tiba, Takane noleh ke belakang dan manggil Koushi. Koushi yang lagi duduk bengong langsung kaget banget dipanggil gitu. Koushi langsung ngehalu parah. Di bayangannya, Takane lagi nginjek dia sambil pamer celana dalam warna pink di depan mukanya. Balik ke dunia nyata, Takane nyamperin Koushi dan bisikin sesuatu tepat di kupingnya, bikin Koushi langsung merinding disko. Di lorong sepi, Koushi jongkok benerin sesuatu di kaki Takane. Mukanya merah padam nahan malu pas tangannya nyentuh paha Takane. Di ruang persiapan kimia, Takane nyender santai di lemari kaca sambil ngelipet tangan di dada, natap Koushi yang berdiri kaku di depannya. Takane ngibain rambut panjangnya sambil pose gaya banget di depan jendela kelas, bikin Koushi cuma bisa garuk-garuk kepala bingung lihat tingkahnya. Di tangga, Takane berdiri satu anak tangga di atas Koushi. Dia majuin badannya sampai dadanya pas banget di depan muka Koushi yang panik. Koushi kaget sampai jatuh terduduk di tangga. Bukannya nolongin, Takane malah sengaja ngelangkahin kakinya di atas kepala Koushi, ngasih pemandangan gratis. Pas Koushi buka mata, dia sadar kepalanya lagi nyender empuk di pangkuan Takane di atas kasur ruang UKS. Takane neken kepala Koushi balik ke pangkuannya, maksa cowok itu buat istirahat lagi sambil mukanya merah padam ketimbun paha. Di luar sekolah pas sore, Takane teriak pakai toa ngasih aba-aba start. Koushi sama cowok-cowok lain langsung lari kenceng. Takane tiba-tiba ngayuh sepeda sambil berdiri. Rok pendeknya ketiup angin kenceng banget, bikin bagian belakangnya terekspos jelas.
Koushi yang lari di belakang langsung panik setengah mati. Dia lari nyalip teman-temannya buat nutupin pandangan mereka ke arah rok Takane. Koushi akhirnya ambruk kecapean di tanah. Takane nyamperin dia dan berdiri di atasnya, natap tajam ke bawah sambil pegang toa. Di kamarnya Koushi, baru sadar dia masih megang tas hitam punya Takane. Pas dibuka, matanya langsung melotot lihat isinya, ternyata baju dalam. HP Koushi bunyi. Pas dicek, Takane ngirim foto selfie pakai tank top doang sambil bilang dia mau lari malam tanpa daleman. Koushi langsung nyamber tas hitam itu dan lari keluar rumah secepat kilat. Mukanya panik banget ngebayangin Takane nekat lari malam-malam. Di taman yang sepi, Takane duduk santai di bangku panjang pakai hoodie pink. Koushi datang nyamperin dia sambil ngos-ngosan parah. Koushi nyerahin tas itu dengan napas Senin Kemis. Takane nerima tasnya sambil senyum penuh kemenangan ke arah Koushi. Mereka jalan pulang bareng di bawah lampu jalan. Takane kelihatan senyum tipis sambil jalan santai di samping Koushi. Suasana kolam renang lagi rame banget. Koushi mengongong lihat Takane yang berenang cepet banget kayak torpedo, ninggalin cowok-cowok lain jauh di belakang. Takane naik dari kolam renang, air netes-netes dari baju renang ketatnya. Dia kibasin rambut ungunya yang basah sambil natap tajam ke arah Koushi yang masih bengong. Cewek itu jalan nyamperin Koushi sambil benerin kacamata renangnya. Dia berdiri tegak banget di depan Koushi yang cuma bisa diem kaku. Takane malah nanya gaya renang mana yang lebih oke sambil pose gaya punggung di air, bikin lekuk tubuhnya terekspos jelas banget di depan mata Koushi. Muka Koushi langsung merah padam. Dia panik setengah mati karena ketahuan abis ngeliatin bodi Takane tanpa kedip. Takane senyum jahil sambil nunjuk bagian dadanya sendiri. Ternyata ada bagian yang nonjol di balik baju renangnya karena dia nggak pakai padding. Sekarang mereka udah ada di toko lingerie. Koushi kelihatan canggung banget berdiri di tengah-tengah gantungan bra sama celana dalam warna-warni. Tanpa ragu-ragu, Takane langsung nyodorin dua pilihan celana dalam renda tepat di depan muka Koushi, maksa cowok itu buat milih salah satu. Koushi akhirnya nunjuk celana dalam warna biru muda dengan muka pasrah, nyoba buat nggak kelihatan mesum. Gak pakai basa-basi, Takane langsung narik kerah baju Koushi dan nyeret dia masuk ke dalam kamar ganti yang sempit. Di dalam, Takane malah ngangkat rok seragam sekolahnya tinggi-tinggi. Dia nyuruh Koushi makein celana dalam itu langsung ke kakinya yang cuma dibalut stoking hitam. Darah langsung muncrat dari hidung Koushi. Dia nggak kuat nahan godaan se-ekstrim itu sampai akhirnya ambruk pingsan di lantai. Mereka jalan keluar dari lift mall pas matahari terbenam. Takane jalan santai di depan, sementara Koushi ngikutin di belakang sambil nunduk malu. Koushi ngejelasin alasan dia milih warna biru pakai kata-kata puitis soal langit sama laut, bikin Takane senyum tipis dengar alasan pulus itu. Besoknya di kelas, muka Koushi merah banget dan nafasnya berat. Dia beneran demam gara-gara kejadian gila kemarin. Tiba-tiba, Takane udah ada di kamar Koushi. Dia masuk gitu aja dan langsung ngecek kondisi kamar cowok itu. Iseng banget, Takane malah duduk di depan komputer Koushi dan mulai ngecek folder-folder rahasia, bikin Koushi panik setengah mati dari kasurnya. Imajinasi Koushi mulai liar. Dia bayangin Takane masak cuma pakai apron doang tanpa baju lain sambil megang sendok sayur dengan pose menggoda. Kenyataannya, Takane duduk manis di samping kasur dan nyuapin bubur anget ke mulut Koushi yang lagi lemes. Gila sih, Takane tiba-tiba nyusup masuk ke dalam selimut dan langsung meluk tubuh Koushi erat banget dari samping. Takane narik kepala Koushi sampai nempel pas di dadanya. Dia bilang ini biar hormon rileksnya keluar dan Koushi bisa cepat sembuh. Akhirnya mereka berdua beneran ketiduran bareng di kasur sempit itu. Nafas mereka teratur dan kelihatan damai banget. Langit biru cerah banget pas Takane jalan santai bareng Koushi di trotoar. Takane sempat berhenti sebentar buat benerin tasnya sambil ngelirik ke arah cowok di sebelahnya itu. Takane ngasih isyarat jari sambil senyum licik gitu, bikin Koushi langsung ngebayangin hal-hal aneh sampai mukanya merah padam. Di kelas, Takane maju ke depan papan tulis buat ngerjain soal matematika. Tiba-tiba dia berhenti nulis, dan kapur di tangannya patah jadi dua pas dia ngangkat roknya dikit aja. Ternyata dia cuma benerin karet celana dalamnya yang warna kuning itu, sambil natap tajam ke arah Koushi yang lagi bengong.
Takane duduk di bangkunya sambil nyilangin kakinya. Tangannya udah siap-siap mau nyentuh paha buat makai kekuatannya. Tapi dia batalin niatnya dan malah ngecek HP. Koushi lari keluar kelas dan nemuin Takane lagi nyender lemes di tembok lorong sekolah. Mukanya merah banget dan napasnya kelihatan berat kayak orang demam. Takane akhirnya merosot duduk di lantai sambil megangin lututnya. Dia nyoba nyembunyiin mukanya yang masih merah padam dari pandangan Koushi. Takane masukin tangannya ke balik rok, terus narik karet celana dalamnya kenceng-kenceng sampai bunyi cetak. Seketika cahaya warna-warni meledak di sekeliling mereka buat muter balik waktu. Sekarang Koushi lagi duduk di meja belajar rumah Takane. Takane yang pakai baju santai nunjuk-nunjuk buku tulis Koushi sambil ngomel karena jawabannya salah mulu. Takane kesel banget ngelihat Koushi salah lagi. Dia langsung masukin tangannya ke balik rok pendek di bawah meja, terus narik karet celana dalamnya buat ngulang waktu lagi. Takane balik ke kamar dengan tampilan beda banget. Dia pakai bando kuping kucing hitam dan kalung lonceng di lehernya, sambil pasang pose imut di depan Koushi. Gak cuma pose doang, Takane beneran ngerangkak di atas kasur kayak kucing. Dia goyang-goyangin pinggangnya ke arah Koushi, mukanya langsung panik. Takane makin agresif. Dia ngerangkak turun dari kasur dan ngedeketin mukanya ke Koushi yang lagi duduk di lantai sampai jarak mereka tinggal beberapa senti. Puncaknya, Takane langsung naik ke punggung Koushi dan nindihin cowok itu di lantai. Koushi cuma bisa pasrah ditindihin cewek berkostum kucing itu. Malamnya, hujan deres banget di luar. Koushi udah siap-siap mau pulang, tapi Takane nahan dia di depan pintu sambil natap hujan dengan cemas. Takane gendong kucing hitam beneran kali ini. Dia ngenalin si Kuro ke Koushi dan Koushi langsung jongkok buat ngelus-ngelus kucing itu dengan antusias. Tiba-tiba, lampu kamar mati total. Ruangan jadi gelap gulita. Cuma ada sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela, bikin suasana jadi agak tegang. Takane minum air dari botol besar dengan gaya agak kasar. Airnya malah tumpah-tumpah dari mulutnya sampai ngebasahin lantai kayu di depannya. Pintu kamar mandi kebuka dan Takane keluar cuma lilitan handuk putih doang. Rambut panjangnya terurai basah, bikin Koushi langsung buang muka malu-malu. Duar! Petir nyamber kenceng banget di luar. Takane langsung jerit ketakutan dan loncat meluk Koushi erat-erat sampai handuk yang dia pakai melorot jatuh. Koushi kaget setengah mati dipeluk Takane yang sekarang gak pakai sehelai benang pun. Dia berusaha nutupin matanya pakai tangan sambil panik gak karuan. Hujan deras banget di luar bikin suasana agak gloomy. Koushi lagi duduk diam di ruang tamu bareng kucing hitam. Tiba-tiba Takane keluar dari kamar cuma pakai lilitan anduk doang. Takane balik badan sambil ngibasin rambut panjangnya. Dia natap Koushi dengan tatapan dingin khasnya sambil ngomongin soal masak makan malam. Koushi masuk ke dapur dan langsung kaget setengah mati. Takane lagi masak pakai apron putih doang dan dari samping kelihatan banget kalau dia nggak pakai apa-apa lagi di dalamnya. Takane sibuk ngaduk panci sambil pose-pose ngegoda, tapi dia malah keasikan ngobrol, sampai nggak sadar asap hitam mulai ngebul dari pancinya. Gosong deh tuh masakan. Takane nyoba nyuapin Koushi pakai sendok, tapi Koushi menolak mundur. Gara-gara itu, kuah makanannya malah tumpah dan netes kena paha mulus Takane. Takane duduk di lantai sambil nunjuk pahanya yang kena tumpahan kuah. Dia natap Koushi tajem banget, nyuruh cowok itu buat ngebersihin tumpahannya pakai lidahnya. Efek visual warna-warni dan jam berputar muncul di layar. Waktu mendadak mundur cepet banget, ngebawa situasi balik lagi ke momen sebelum kejadian tadi. Koushi lagi mandi sendirian di shower room yang penuh uap. Tiba-tiba pintu kebuka dan Takane masuk dengan santainya cuma lilitan anduk putih. Bikin Koushi panik nutupin badan. Takane ngelepas anduknya gitu aja. Ternyata di dalamnya dia pakai bikini hitam model tali-tali yang super minim. Bikin Koushi langsung melotot kaget. Takane mulai ngegosok punggung Koushi pakai spons. Koushi duduk kaku banget sambil keringet dingin nahan gagup diperlakuin kayak gitu.
Koushi ngerasa ada sesuatu yang kenyal nempel di punggungnya dan ngira itu dada Takane. Pas dia noleh, ternyata Takane cuma nempelin 2 balon pink buat ngerjain dia. 胸が事故で触れないようにするため Sekarang giliran keramas. Kali ini Takane beneran nempelin dadanya ke kepala Koushi dari belakang. Koushi langsung teriak panik, gak kuat nahan sensasinya. Visual jam dan kupu-kupu neon muncul lagi. Waktu diputar balik ke momen sebelum kejadian di kamar mandi tadi. Suasana ganti jadi malam festival kembang api. Takane berdiri cantik banget pakai yukata putih motif bunga pink, nungguin Koushi yang datang lari-lari. Pas lagi jalan berdua, Takane bisik-bisik ke Koushi. Dia ngasih tahu kalau di balik yukatanya itu, dia sebenarnya nggak pakai daleman sama sekali. していないわ。 Tali sendal Takane putus di tengah jalan. Koushi langsung jongkok buat benerin sendalnya, sementara Takane duduk nunggu di bangku pinggir jalan. Takane ngangkat rok yukatanya sedikit buat ngegoda Koushi, tapi detik berikutnya, efek visual rewind muncul lagi, muter balik waktu ke awal festival. Montase cepat nunjukin mereka pindah-pindah lokasi festival, tapi tiap kali ada yang nggak pas, waktu langsung diputer balik lagi berulang-ulang. Mereka berdiri di jembatan dan ngeliat pasangan lain lagi ciuman mesra banget. Koushi langsung salting parah dan buang muka sambil mukanya merah padam. Takane minta minum ke Koushi. Koushi mikir aneh-aneh soal ciuman gak langsung. Ternyata Takane cuma minum biasa aja dari botolnya sampai tumpah-tumpah dikit. Efek rewind muncul sekali lagi. Kali ini Takane kelihatan capek banget. Napasnya agak berat abis make kekuatannya berkali-kali. Akhirnya mereka berdua berdiri di gardu pandang yang sepi banget. Kembang api meledak indah di langit malam, dan Takane senyum manis banget ngarah ke Koushi. Suasana malam tenang banget di perumahan. Koushi lagi berdiri di kamarnya sambil ngangkat telepon dengan muka datar. Koushi duduk lesu di pinggir kasurnya. Kelihatan pasrah banget dengerin ocehan dari telepon sambil garuk-garuk pipi. Gila sih, Takane tiba-tiba nunjukin open bra yang dia pakai lewat video call. Koushi langsung melotot kaget sampai HP-nya mau jatuh. Belum kelar kagetnya, Takane malah ngedeketin kamera HP ke bagian bawah buat pamerin desain celana dalamnya. Bikin Koushi panik nutupin mata pakai tangan. Takane di layar HP senyum penuh kemenangan sambil megang dadanya. Ngasih penawaran gila ke Koushi yang cuma bisa bengong. Hari H Open Campus, Koushi nunggu di gerbang. Gak lama Takane muncul pakai outfit casual ungu hijau yang bikin semua cowok di situ nengok. Mereka jalan berdua nyusurin lorong kampus. Takane jalan dengan pede banget, sementara Koushi ngikutin di belakang sambil celingukan. Koushi berdiri di kamar nelpon lagi. Mukanya kelihatan bingung pas ngejelasin rencana masa depannya yang belum jelas. Di dalam aula kuliah yang rame, Takane ngangkat tangan tinggi-tinggi buat nanya ke dosennya. Gayanya elegan banget. Kacau balau banget, Takane malah nyodorin kakinya dan nyuruh Koushi makein kain tipis itu di bawah meja kuliah diam-diam. Tiba-tiba dunia kayak ngeglitch, jam dinding muter balik cepet banget, dan efek kupu-kupu neon muncul di mana-mana, tanda waktu keulang. Balik lagi ke momen tanya jawab, Koushi sadar dia kejebak time loop. Dia langsung nunduk panik mau ngelakuin perintah gila Takane. Koushi beneran nyelusup ke bawah meja. Tangannya gemetar berusaha makein kain tipis itu ke kaki Takane yang disilang. Sorenya mereka jalan keluar gedung kampus yang bermandikan cahaya sunset. Takane kelihatan puas banget. Takane berhenti jalan dan natap Koushi tajam, ngomong sesuatu yang bikin Koushi cuma bisa diam matung. Besok paginya di jalanan kota, Koushi ketemu Takane yang lagi jalan gonta-gante. Mukanya kelihatan lemes banget kayak kurang tidur. Takane kesendung kakinya sendiri. Koushi refleks nangkep badan Takane. Tapi rok Takane malah kesingkap lebar banget di depan umum. Bukannya malu, Takane malah nyender santai ke Koushi sambil pamer paha, nyasi alasan cool bis yang gak masuk akal. Pas naik tangga stasiun, Koushi baru sadar kalau Takane cuma pakai kaos kaki sebelah doang. Bener-bener linglung dia hari ini. Di dalam kereta, rem mendadak bikin Takane kelempar ke depan dan dadanya langsung ngegencet muka Koushi telak banget. Guncangan kereta bikin ulah lagi. Kali ini, tangan Koushi refleks ngeremes aset berharga Takane buat nyari pegangan.
Koushi yang lagi jalan buru-buru nggak sengaja nabrak Ellie, cewek pirang yang lagi asik mainin HP-nya. Koushi berdiri diem di depan papan nama gedung bimbel sambil natap lurus ke depan dengan muka serius banget. Tangannya ngepel kenceng banget di samping badan, terus dia mulai melangkah pergi dengan gaya jalan yang mantap. Saking fokusnya jalan, Koushi nggak sengaja nabrak cewek pirang yang baru keluar pintu sambil main HP. Cewek itu, Ellie, langsung ngenalin Koushi dan nunjukin casing HP oranyenya sambil senyum lebar banget. Ellie nunjuk dirinya sendiri dengan semangat, terus tiba-tiba langsung meluk Koushi erat banget sampai pipinya nempel. Mereka jalan bareng di trotoar, Ellie dengan santainya gandeng tangan Koushi sambil ngobrol asik. Ellie berhenti jalan, terus pose gaya model sambil ngedipin satu mata dan bikin tanda peace di depan matanya. Koushi ngeliat ke atas bukit taman, di sana Ellie udah berdiri di atas perosotan sambil dadah-dadah heboh banget. Ellie balik lagi sambil pamerin satu pek balon air di tangannya dengan muka bangga banget. Di keran air, Ellie ngisi balon warna ungu sampai ukurannya gede banget, mukanya kelihatan licik abis. Kena karma instan, balon raksasa itu pecah di tangan Ellie dan airnya langsung ngebiur ngebasahin seluruh badannya. Baju Ellie jadi basah kuyup dan nempel di badan. Dia malah pose santai, sementara Koushi langsung buang muka malu-malu. Koushi jalan sendirian sambil ngelamun, terus muncul visual imajinasinya di mana Takane pakai seragam sekolah lagi natap sinis ke bawah. Pas Koushi balik, Ellie malah ngangkat bajunya sedikit buat ngeringin badan, bikin Koushi panik dan langsung protes. Mereka duduk sebelahan di bangku taman sambil makan es krim batangan. Koushi kelihatan lagi curhat serius. Ellie ketawa ngakak sambil nepuk-nepuk bangku Koushi kenceng banget. Terus dia ngodain Koushi pakai es krimnya. Tetesan es krim jatuh ke leher Koushi dan Ellie tanpa ragu langsung majuin mukanya buat ngejilat tetesan itu. Tiba-tiba Takane beneran muncul di belakang mereka pakai dress putih dan topi jerami. Matanya melotot horor banget. Takane duduk di seberang meja, natap tajam ke arah Koushi dan Ellie bergantian dengan aura yang super mengintimidasi. Ellie lagi ngeregangin badan di depan gedung bimbel. Kelihatan capek banget sambil ngeluh panjang lebar ke Koushi yang berdiri di sebelahnya. Tiba-tiba, Takane lewat dengan dress hijau mudanya. Dia berhenti sebentar dan nyapa mereka berdua dengan gaya anggun kayak lagi jalan santai sore. Mereka pindah ke restoran, dan pas banget, pelayannya itu Rurika yang pakai seragam merah marun. Dia nyatet pesanan mereka di tablet sambil dengerin ocehan Ellie. Takane mulai ngungkit masa lalu sambil nunjukin pose kucing yang bikin Koushi panik setengah mati, sementara Ellie cuma dengerin dengan antusias. Imajinasi liar muncul. Takane ngegambarin dirinya yang lagi bugul di atas kasur buat ngejelasin insiden badai ke Ellie yang polos. Di belakang gedung pas senja, Takane mojokin Ellie dan natap tajem banget sambil nanya serius soal perasaannya ke Koushi. Ellie langsung nyangkal sambil nunjukin jari telunjuknya yang ditempel satu sama lain, bikin Takane akhirnya bisa napas lega. Di taman, Koushi ngelempar balon air yang pecah tepat di dada Takane, bikin baju bagian atasnya basah kuyup dan nyeplak banget. Gak terima diserang duluan, Takane langsung ngebales dengan ngelempar semua balon air sekaligus ke muka Koushi sampai pecah semua. Takane duduk di bangku taman sambil nyingkap roknya dikit. Dia nyuruh Koushi buat ngejilat keriketnya di badannya sebagai hukuman. Takane makin jadi. Dia pose menggoda sambil nunjukin ketiak, dada, perut, sampai paha bagian dalamnya ke Koushi yang mukanya udah merah padam. Akhirnya, Koushi milih bagian perut, dan Takane langsung ngangkat bajunya sampai celana dalam renda hitamnya kelihatan jelas banget. Dengan ragu-ragu dan muka super tegang, Koushi majuin mukanya dan beneran ngejilat perut Takane yang terekspos itu. Gara-gara terlalu tegang, Koushi langsung ambruk pingsan dengan asap ngebul dari kepalanya, sementara Takane cuma bisa kaget. Cerita pindah ke resort. Koushi sama Takane lagi jalan berdua di jalan setapak yang dikelilingi pohon hijau, suasananya adem banget. Koushi balik bawa 2 gelas kopi dan nyerahin satu ke Takane sambil senyum lebar. Dia bilang dia yang traktir hari ini.
Tiba-tiba Takane ngumpet di balik semak-semak dan minta tolong Koshi buat benerin sesuatu di balik rok hitamnya. Pas lagi istirahat, Koshi ngeluarin boneka kelinci kecil dari tasnya dan ngasih itu ke Takane sebagai hadiah. Mereka lanjut naik perahu dayung di danau, duduk hadap-hadapan sambil nikmatin pemandangan air yang tenang. Pas mau tukeran tempat duduk, Takane malah kehilangan keseimbangan dan jatuh kejengkang masuk ke dalam danau. Takane naik lagi ke perahu dengan kondisi basah kuyup, baju putihnya jadi transparan banget sampai dalemannya kelihatan semua. Balik ke momen di balik semak tadi, ternyata Takane minta tolong karena celana dalam ungunya melorot dan dia malu banget. Koshi lagi duduk anteng belajar di meja. Mukanya tegang banget. Di belakangnya, Takane berdiri sambil nunduk ngajarin, tapi auranya serem banget kayak mau meledak. Tiba-tiba, Ellie masuk kamar cuma pakai tank top santai. Dia kagum lihat kamar Takane yang rapi. Takane malah makin nempel ke punggung Koshi, bikin cowok itu makin keringet dingin. Kilas balik bentar ke jalanan, Ellie lari-lari kecil nyamperin Koshi. Pas Koshi bilang mau belajar di rumah ketua, Ellie langsung ngerengek minta ikutan sambil gelendotan di lengannya. Balik ke meja belajar, Takane ngeremes pensil mekanik sampai patah. Dia natap tajam ke arah Ellie sambil ngomong sinis soal pacarnya Koshi yang harusnya ngajarin dia. エリーさん Ellie nanya soal rumus matematika sambil nempelin badannya ke lengan Koshi. Takane yang lihat itu langsung nusukin ujung pensilnya ke bahu Koshi saking cemburunya. わかんなくて Takane nyuruh Koshi ke minimarket dengan alasan beli minum. Koshi langsung ngibrit keluar kamar, ninggalin dua cewek itu berduaan. Begitu pintu ketutup, Takane langsung meluk dadanya sendiri dan nanya to the point ke Ellie. Apa dia udah jadian sama Koshi? Takane mulai curhat colongan soal cowok yang gak peka biarpun udah dikode keras. Mukanya merah padam pas ngeritain usahanya yang gagal terus. Ellie bayangin cerita temennya Takane, mulai dari cosplay kucing seksi sampai nyelonong masuk kamar mandi pas cowoknya lagi mandi. Ellie sampai mimisan saking irinya. Ellie langsung semangat 45. Dia ngeyakinin Takane kalau si cowok pasti suka balik karena udah rela berkorban banyak hal, termasuk masuk universitas yang sama. Suasana jadi agak canggung. Ellie ketahuan mau megang dada Takane. Takane malah ngebolehin asal nggak ada orang lain, bikin Ellie girang banget. Koshi balik dari minimarket dan dengar suara-suara aneh dari dalam kamar. Imajinasinya langsung liar, bayangin Takane lagi ngehukum Ellie atau malah lagi mesra-mesraan. Koshi buka pintu dengan panik. Taunya mereka cuma lagi main sama kucing hitam yang lucu banget. Koshi langsung lemes karena udah mikir yang iya-iya. Besoknya, Koshi sama Takane jalan bareng ke sekolah habis hujan reda. Takane lagi banggain seragam blazernya yang praktis buat nyembuiin sesuatu. Takane ngajakin main tebak-tebakan gila. Dia nanya ke Koshi dalaman mana yang dia lepas pakai kekuatannya tadi, yang atas atau yang bawah. Takane melangkah lebar ngewatin genangan air. Koshi ngeliat pantulan di air itu buat nyari jawaban. Matanya langsung melotot kaget ngeliat apa yang ada di situ. Takane nunjukin tali bra ungunya, nandain kalau yang dia lepas itu yang bawah. Koshi cuma bisa nunduk pasrah karena salah tebak. Di kelas, Takane berdiri di depan mimbar buat nentuin peran drama Cinderella. Semua murid setuju kalau Takane yang jadi Cinderella tanpa ada yang protes. Pas pemilihan kru suara, Koshi angkat tangan. Tapi Takane langsung ngasih tatapan maut yang bikin Koshi nurunin tangannya lagi dengan gemeteran. Giliran peran pangeran, cowok ganteng berkacamata, Seiya, langsung angkat tangan dengan pede. Takane panik dan langsung nyenggol Koshi pakai pantatnya biar dia ikutan maju. Koshi yang nangkep kode keras itu langsung angkat tangan juga. Seiya kaget ngeliat saingannya cuma cowok biasa kayak Koshi. Seiya senyum remeh, tapi Koshi natap balik dengan serius. Dia tahu dia nggak boleh kalah demi nyelamatin rahasia Takane dari cowok populer itu. Takane berdiri di depan kelas dengan gaya berwibawa banget, ngumumin kalau mereka harus nentuin siapa yang bakal jadi pemeran pangeran buat drama kelas.
Seiya langsung angkat tangan dengan pede abis, dikelilingi aura kerlap-kerlip gitu, nyalonin diri buat jadi pangeran. Gak mau kalah, Koushi ngepalin tangannya kuat-kuat terus berdiri sambil teriak lantang kalau dia juga mau nyalonin diri, bikin seisi kelas kaget. Voting pun digelar di papan tulis, dan hasilnya telak banget. Seiya menang jauh sementara Koushi cuma dapat 1 suara doang. Takane berdiri di depan kelas dengan gaya berwibawa banget, ngumumin kalau mereka harus nentuin siapa yang bakal jadi pemeran pangeran buat drama kelas. Seiya langsung angkat tangan dengan pede abis, dikelilingi aura kerlap-kerlip gitu, nyalonin diri buat jadi pangeran. Gak mau kalah, Koushi ngepalin tangannya kuat-kuat terus berdiri sambil teriak lantang kalau dia juga mau nyalonin diri, bikin seisi kelas kaget. Voting pun digelar di papan tulis, dan hasilnya telak banget. Seiya menang jauh sementara Koushi cuma dapat 1 suara doang, bikin dia shock berat. Pas jalan pulang sore harinya, Koushi jalan di belakang Takane sambil minta maaf karena gagal dapat peran pangeran, ngira Takane bakal marah. Takane berhenti dan muter badan sambil kibasin rambutnya. Dia senyum ngejek dan bilang kalau dia cuma mancing Koushi biar mau maju, terus nebak kalau Koushi pasti ngambil peran pengawal pangeran. Besoknya di kelas, Takane ngasih instruksi ke teman-temannya buat persiapan terakhir festival budaya. Dia minta siapa aja yang nganggur buat bantu-bantu. Takane nepuk pundak Koushi dan nyuruh dia bantu ngecat latar panggung tangga, minta dia nyamain gambar lampu di sisi kanan sama yang kiri. Koushi malah salah gambar, lampunya jadi madep arah yang sama persis, bukannya dicerminin, bikin dia dimarahin sama teman sekelasnya. Tiba-tiba ada efek visual jam dan warna-warni aneh. Pas sadar, Koushi balik lagi ke momen sebelum dia mulai ngecat, sadar kalau waktu baru aja diputar ulang. Takane jelasin manuver rahasianya barusan. Pas dia nangkep papan kayu yang jatuh, dia sekalian benerin posisi celana dalamnya pakai otot pinggulnya dengan gerakan super cepat. Malamnya, Koushi nemuin Takane di pojokan atap gedung sekolah. Takane ngajak dia lihat pemandangan kota malam barengan karena gak mau sendirian. Suasana jadi romantis banget. Takane genggam tangan Koushi erat-erat sambil natap matanya dalam-dalam. Mukanya merah padam kayak mau ngungkapin perasaan. Koushi malah salah paham dan ngira Takane kedinginan. Dia langsung lepas jasnya dan makain ke Takane, bikin momen romantisnya buyar seketika. Besok paginya, Koushi kelihatan gugup banget. Takane langsung gandeng tangan Koushi dan ngajak dia keliling festival buat nenangin diri. Mereka masuk ke rumah hantu. Pas ada hantu muncul, Takane kaget setengah mati dan refleks nonjok hantunya sampai mental. Waktu diputar ulang lagi ke depan pintu masuk, Takane pasang gaya so cool dan bilang dia tadi cuma akting kaget, biar Koushi nggak tegang. Di dalam, Takane ketakutan lagi pas ada laba-laba raksasa turun. Dia langsung loncat dan digendong ala Tuan Putri sama Koushi. Saking paniknya, Takane lari ngibrit ninggalin Koushi, tapi malah nyangkut di properti jaring laba-laba, sampai badannya keikat kenceng banget. Pas ada murid lain lewat, Koushi langsung pasang pose aneh kayak penjahat yang lagi ngendaliin Takane, biar Takane nggak malu ketahuan nyangkut. Balik ke ruang tunggu, Seiya akhirnya datang, tapi kondisinya parah banget. Pakai penyangga leher dan kruk karena abis ketabrak truk sampah. Karena nggak ada pilihan lain, Takane mutusin buat ngubah naskah dan nunjuk Koushi buat gantiin Seiya jadi pangeran saat itu juga. Tirai panggung kebuka, nampilin Takane yang lagi akting jadi Cinderella. Dia berdiri anggun pakai baju pelayan lusuh sambil ngejelasin nasib malangnya ke penonton. Sementara itu, di belakang panggung, Koushi kelihatan panik setengah mati. Dia megang naskah dengan tangan gemeteran, mukanya pucat banget karena gugup mau tampil. Di panggung, akting ibu tiri sadis banget. Dia langsung nyiram isi cangkir teh panas tepat ke muka Takane sampai cewek itu kaget beneran. Suasana di belakang panggung makin kaos. Koushi ditarik-tarik sama kru buat siap-siap, mukanya udah kayak orang mau pingsan saking tegangnya. Akhirnya, giliran Koushi keluar. Dia jalan kaku banget ke tengah panggung pakai kostum pangeran, matanya melotot kaget ngelihat penonton yang rame. Bener aja, Koushi langsung nge-freeze di tempat. Mulutnya kebuka dikit, tapi nggak ada suara yang keluar, dia bener-bener lupa sama dialognya.
Imajinasi Koushi makin liar saking paniknya sampai dia ngebayangin Takane yang pakai gaun pesta nginjek badannya tanpa ampunan. Visual balik keingatan Koushi di belakang panggung. Takane megang kedua pipi Koushi, natap tajam matanya, dan ngasih saran pedas biar cowok itu nggak gugup lagi. Berkat itu, Koushi di panggung jadi tenang. Dia natap Takane dengan pede, terus ngulurin tangannya buat ngajak dansa dengan gerakan yang smooth banget. Lampu panggung mati total buat transisi. Pas nyala remang-remang, ternyata Koushi ndah jongkok ngumpet di dalam kerangka rok gaunnya Takane. Gila sih ini, sambil Takane nyanyi penuh penghayatan di atas, Koushi di bawah sana lagi keringetan berusaha makein celana dalam ke kaki Takane. Dengan tangan gemeteran, Koushi narik tali samping celana dalam itu dan berhasil ngiket simpulnya pas banget sedetik sebelum lagu Takane habis. Lampu nyala terang benderang. Koushi langsung keluar dari persembunyiannya dan mereka berdua lanjut dansa romantis seolah nggak ada kejadian aneh barusan. Masuk ke adegan sepatu kaca. Koushi berlutut di depan Takane sambil megang sepatu bening itu dengan tatapan penuh cinta. Tiba-tiba, pintu set kebuka kasar. Seiya muncul dengan gaya lebay pakai kruk dan penyangga leher, ngerusak momen banget. Seiya langsung ngoceh panjang lebar, nuduh Koushi sebagai penipu sambil nunjuk-nunjuk pakai kruknya dengan muka super nyolot. Takane langsung improvisasi ngebela Koushi. Koushi juga nggak mau kalah. Dia genggam tangan Takane erat-erat dan natap Seiya dengan berani. Penonton langsung heboh. Eli sama Rurika di bangku penonton sampai pelukan saking bapernya ngeliat aksi Koushi. Takane senyum lebar banget. Terus dia tarik tangan Koushi dan mereka berdua lari kabur ninggalin panggung diiringi tepuk tangan meriah. Sekarang mereka berdua lagi berdiri di pinggir jendela kelas yang sepi, ngeliatin pemandangan lampu kota di luar sambil ngobrol santai. Takane tiba-tiba nyentil jidat Koushi kenceng banget sampai cowok itu mundur sambil megangin dahinya yang kesakitan. Sambil senyum jahil, Takane mainin rambutnya dan godain Koushi yang mukanya udah merah padam nahan malu.